Shalom Ibu Debbie, saya Ibu Deice dari Sulawesi Tengah. Kami sekeluarga mengikuti mesbah doa setia, Bu. Maaf saya tetap mengirimi kesaksian saya walaupun belum sempat Ibu baca. Tapi saya menunggu kapan Ibu ada waktu untuk membacanya. Amin. Sekarang dibaca ya. Saya mau bersaksi, Bu, tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya bersama suami beberapa waktu yang lalu. Saya bersama suami pergi ke kampung saudara saya untuk menghadiri ibadah 40 hari meninggalnya kakak ipar saya. Sekalian kami ingin menjenguk kakak kandung saya juga yang sedang sakit. Kami dari Sulteng ke Sulut ya, waduh ya. Pakai sepeda motor saja, Bu, karena hanya dekat, memakan waktu 1,5 jam saja. Kami dari Sulteng ke Sulut nih, maksudnya gimana ya? Pakai sepeda motor karena hanya dekat. Oh, jadi karena jaraknya dekat, maksudnya ibu ini asalnya dari Sulteng ya. Ibu Dice asalnya dari Sulteng ya, pakai sepeda motor saja karena hanya dekat, jadi dipikir naik motor saja. Perjalanannya hanya 1,5 jam kurang lebih. Waktu kami pulang, kami dihadapkan dengan maut, Bu. Tiba-tiba di tengah perjalanan kami, kira-kira hanya 10 meter jarak dari depan kami, ada sapi di tengah jalan. Waduh saudara ya. Sapinya besar dan motor kami juga memang sedang melaju kencang. Tapi suami saya tidak mengurangi gasnya, tetapi malah terus melaju. Dalam hati saya berpikir ini pasti kami celaka. Memang waktu itu saya melihat maut sudah di depan kami. Dan saya hanya bisa menyebut nama Tuhan Yesus 3 kali, Bu. Dengan cepat langsung saya berkata, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Motor kami tetap melaju hingga menabrak sapi. Dengan kencangnya benturan, suara motor kami kena di bagian leher sapi yang begitu kencang. Saya berteriak lagi dengan suara yang kencang, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Dan waktu itu sapinya jatuh tergeletak di jalanan aspal, sapinya tidak bisa berdiri. Waduh, sapi aja pingsan saudara ya, tidak bisa berdiri ya, jatuh. Tapi puji Tuhan, Bu, saya dan suami saya selamat dan tidak apa-apa. Wow. Waktu itu motor kami tidak terbanting, tidak apa-apa, tidak oleng. Tapi lari melaju, hanya sapinya yang jatuh. Oh, hanya sapinya yang jatuh ya. Luar biasa saudara ya, ini nabrak sapi, sapinya jatuh tapi motornya enggak jatuh juga tidak, tapi tetap melaju. Malah sapinya jatuh. Dan di belakang kami ada anak angkat saya juga ikut. Dia berteriak kencang juga, dia bilang, oh Tuhan. Dia bilang saat itu kalau dia lihat keadaannya memang akan hancur pasti, barangkali mungkin bisa mati di tempat. Tapi puji Tuhan, Bu, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Memang saya sangat mengimani apa yang selalu Ibu Debbie katakan, ya kalau belum saatnya mati, ya kita belum mati. Itu selalu yang terngiang di telinga saya. Dulu sebelum saya bergabung dengan channel Ibu Debbie, saya selalu dikuasai rasa takut. Ya, rasa takut itu masih ada, takut mati, bimbang, selalu itu ada dalam hati saya. Walaupun saya juga sudah pelayan Tuhan, Bu. Iman saya masih sangat lemah, tetapi sejak saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur, bahkan Sunday online serta semua khotbah-khotbah Ibu saya dengarkan, saya sangat diberkati ya. Sampai saat ini saya mengajarkan juga kepada keluarga saya untuk belajar kuat di dalam Tuhan dan tetap setia bersama Yesus.
Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang ajaib, luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Ibu Debbie yang selalu setia mengajarkan kami dengan kebenaran firman-Nya. Doa saya Ibu selalu sehat bersama keluarga dan juga seluruh tim, dan tetap semangat dalam tugas kerajaannya ya Bu ya. Doa terbaik buat Ibu Debbie. Semoga kesaksian saya ini menguatkan iman kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan saudara, kesaksiannya sangat luar biasa ya. Secara manusia tidak mungkin karena menabrak sapi dengan kecepatan motor yang melaju kencang, tapi akhirnya sapinya jatuh, roboh, dan mereka tidak mengalami celaka apa-apa. Ya, motornya tetap jalan, tidak jatuh, dan memang kalau bukan pertolongan Tuhan tidak mungkin bisa seperti itu. Semua hanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang luar biasa, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah sampai di Kejadian pasal 24, bagaimana saudara Abraham menyuruh hambanya Eliezer untuk mencarikan anaknya Ishak jodoh dari wanita yang ada di kampung halamannya. Lalu Eliezer sang hamba ini, karena dia sudah belajar iman dari tuannya Abraham, dia mempraktikkan itu saudara. Dan terakhir dia berkata, kalau ada seorang wanita di sumur ini yang mau memberikan aku minum dan juga memberi minum domba-dombaku, maka dialah yang akan menjadi jodoh bagi anaknya Abraham. Kiranya Tuhan menolong aku supaya Tuhan menyatakan kasih setianya kepada Abraham tuanku. Itu doa dari Eliezer saudara ya. Dan dia berkata, ya kalau ada orang yang memberi makan, memberi minum juga kepada onta-ontaku, maka dialah wanita itu. Lalu di sana dikatakan ayat yang ke-21, dan orang itu mengamat-amati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Kemarin kita sudah sampai di maaf ya saudara, di Kejadian Jadi Kejadian pasal 15 tadi malam 14. Kiranya terjadilah begini anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan onta-ontamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Ayat yang ke-15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka, istri Nahor. Ya, istrinya Nahor, saudara Abraham. Ya, dikatakan di sana Ribka datang. Ribka itu anaknya Nahor yang dilahirkan oleh Milka, dan Nahor itu adalah saudaranya Abraham. Buyungnya dibawa di atas bahunya. Ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ayat 17, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Ayat 18, jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-ontamu juga kutimba air supaya semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua onta-onta orang itu. Saudara, kita melihat di sini Ribka ini seorang wanita yang bukan hanya cantik secara fisik saudara, tapi juga dia memiliki kecantikan batiniah.
Jangan hanya mengejar kecantikan fisik saja, terutama bagi anak-anak muda hari-hari ini ya. Banyak yang sibuk dengan skincare biar tambah putih, tambah ini, tambah itu. Tapi sayang ya, tidak banyak yang mengingat untuk mempercantik manusia batiniahnya ya, agar Tuhan itu bisa melihat yang terbaik dari hidupmu dan Dia juga memberikan jodoh yang terbaik. Lalu ya, Ribka ini menawarkan, baik, aku juga akan menimba air bagi onta-ontamu supaya mereka juga minum sampai puas ya. Ayat 21, dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Kata dari Eliezer ini, saudara. Ya, setelah onta-onta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal ya. 10 sikal emas beratnya. 23, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka, ya, yang melahirkannya bagi Nahor. Jadi ayahnya dia namanya Betuel. Betuel itu ayahnya Nahor, saudara. Jadi ini cucunya Nahor, Ribka ini ya. Nahor itu saudaranya Abraham. Ya, lalu ketika itu Eliezer bertanya, ya, adakah di rumahmu tempat untuk menginap? Ya, anak siapakah kamu? Dia menjawab, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Ayat 25, lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan, unta banyak kepada kami, tempat bermalam pun ada. Ayat 26, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Jadi bukan secara kebetulan Abraham rindu supaya Ishak memiliki memiliki istri dari ya kaum keluarganya ya, dan ternyata benar Tuhan mempertemukan Eliezer dengan Ribka. Ayat 28, berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya, yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku, ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping onta-ontanya di dekat mata air itu, dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk onta-ontamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkannya pelana onta-onta, diberikan jerami dan makanan kepada onta-onta itu. Lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silahkan. Jadi akhirnya Eliezer nginap di rumahnya Ribka, disambut oleh keluarganya dan juga kakak laki-lakinya Laban, saudara. Lalu dia dipersilakan untuk makan. Dia berkata, aku akan menyampaikan pesan ini dan tidak akan makan sebelum aku memberitahukan. Ayat 34, lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham, dan Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, ya, dan unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sudah tua. Sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku.
kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. 37, tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya ku diami ini, tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. 39, jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dari rumah ayahku. Jadi saudara, dia cerita bahwa aku ini budaknya Abraham dan aku tuh disuruh untuk mencarikan istri bagi anaknya Ishak. Ya, dan aku terikat sumpah dengan Abraham, tetapi Tuhan pasti akan menolong. Ya, ayat 41, barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu. Jadi Abraham bilang, yang penting kamu berangkat dulu. Kalau kamu tidak menemukan perempuan itu di sana, ya sudah kamu pulang, tapi sumpahmu sudah lepas daripadamu, tidak ada beban lagi. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah, ya Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalananku, ya. Kata Eliezer, saudara, dia meminta agar Tuhan membuat perjalanannya itu berhasil. Dia mencari jodoh buat Ishak. Dia ceritakan bahwa dia berdoa, ya, agar Tuhan membuat perjalanannya itu berhasil. 43, di sini aku berdiri, dikatakan, ya. Di dekat mata air ini kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk onta-ontamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya akan menjadi istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air lalu menimba. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyungnya itu lalu di atas bahunya serta berkata, minumlah. Dan onta-ontamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan onta-onta itu juga diberinya minum. Dan sesudah itu dia bertanya, anak siapakah engkau? Ya, lalu Ribka menjawab, ya anak dari Betuel, anak Nahor. Lalu dipakaikan anting-anting, ya, dan juga dipakaikan dia gelang. Ayat 48, kemudian berlututlah ya aku sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham. Saudara perhatikan, ya, akhirnya bujangnya Abraham yang tadinya dia berkata, ya, tadinya dia kan berdoa dengan Tuhan Allah Abraham. Dia nggak berkata Tuhan Allahku, ya, karena dia melihat tanda itu digenapi. Akhirnya dia mengalami, ya, pengalaman pribadi sendiri dengan Tuhan. Dia berkata, akhirnya dia sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Ya, saudara, luar biasa lewat kehidupan Abraham, ya, bahkan, ya, hambanya pun, budaknya pun boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Akhirnya dia menyembah Tuhan, ya. Lalu dikatakan di sana, jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Ayat 50, lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan.
Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia, ya, dia menyembah lagi saudara kepada Tuhan, ya, sampai ke tanah ia menyembah Tuhan. Lalu di sana dikatakan, kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya. Diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Saudara, kita melihat akhirnya Eliezer juga mengalami Tuhan secara pribadi. Dan akhirnya ya Laban dan juga Betuel ayah Ribka memperbolehkan dia, dan mereka yakin dan berkata, ini pasti karena Tuhan, tidak mungkin kami akan menolak apa yang sudah digariskan Tuhan. Ya, bawalah Ribka untuk menikah dengan anak Abraham, ya. Dan kita lihat saudara, kalau memang Tuhan yang berkehendak, ya, semua pasti terjadi. Jalannya itu indah, dibukakan Tuhan, dan tidak ada satupun yang mustahil. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah berharap bahwa kemurahan Tuhan itu akan terus melingkupi hidup kita dan akan terus mengikuti kita. Mari kita merenungkan firman ini saudara. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah kurang cara untuk menyatakan kehendak-Mu. Seperti kisah dari Eliezer, seorang hamba Abraham yang disuruh untuk mencari jodoh bagi Ishak anak Abraham. Ketika dia mengalir bersama Tuhan, dituntun oleh Tuhan, maka semua rencana Tuhan tergenapi sempurna. Kami juga berdoa buat anak-anak kami. Tuhan, berikan anak-anak kami jodoh yang terbaik dari Tuhan, supaya mereka juga boleh melihat kemuliaan Tuhan ke hidup mereka. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah anugerah-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak kami. Semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap anggota keluarga besar kami, orang tua kami yang belum mengenal Engkau, mungkin siapapun, biarlah Tuhan jamah dan selamatkan. Kami berdoa untuk keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, terutama kesembuhan secara jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati siapa mereka yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan iri hati, kebencian, kepahitan, dendam, ketakutan, intimidasi iblis, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, dan Engkau akan menyatakan rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami Bapa. Berkati siapa anak-anak-Mu yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, ya, perselingkuhan, kami berdoa terus Tuhan, biarlah Engkau sungguh-sungguh membebaskan, karena kami tahu Tuhan, ya, melakukan dosa itu tidak mendatangkan damai sejahtera di hidup kami. Tangan-Mu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Engkau juga terus memberkati untuk setiap mereka rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Engkau memberkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia juga. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Engkau berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu, lawatan-Mu tercurah terjadi atas bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa ini dengan hujan pertobatan, hingga tanahnya diberkati, penduduknya diberkati.